Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas soal tentang inverse matrix. Jadi inverse ini diartikan sebagai kebalikan dari sebuah matriks. Nah, prinsipnya kalau kita punya sebuah matriks yang bentuknya 2x2 dengan posisi elemen A, B, C, D-nya sebagai berikut, maka untuk mencari inverse matrix atau nanti lambangnya pangkat min 1 ya. Ini bisa kita gunakan yaitu 1 per A kali D dikurang B kali C. Kemudian kita kalikan dengan D sama A nya sekarang tukar tempat ya. Ini D sama A tukar tempat. Nah kalau B sama C tandanya berubah. Jadi kalau awalnya plus sekarang berubah jadi minus. Begitu pula sebaliknya ya. Kalau awalnya minus berubah jadi plus. Nah di soal nomor 1 ini yang diminta adalah inverse matrix A. Oke, kita samakan dulu posisinya. Ini A, B, C, D. Tadi rumusnya udah ada, berarti bisa langsung kita cari ya. A inverse sama dengan 1 per A kali D. Berarti 3 kali 4 dikurang B kali C. 2 kali 5. Nah, kemudian ini kita kalikan dengan D dan A-nya tukar tempat. Berarti 4 sama 3-nya ganti posisi. Nah, terus B sama C-nya berdasarkan rumus yang ini, tandanya berubah. Berarti 2-nya awalnya plus berubah jadi minus, 5-nya plus berubah jadi minus. Nah, ini kan kita hitung dulu yang pecahannya ya. 1 per, ini 3 kali 4, 12. 2 kali 5 kan 10. Berarti 12 kurang 10 ya, kita punya 2. Nah, untuk matriksnya tetap 4, min 5, min 2, 3. Kalau ada angka di luar matriks, artinya setiap angka di dalam matriks harus dikalikan dengan angka yang di luarnya. Jadi setengah kali 4 dulu. Setengah kali 4, berarti kan 4 bagi 2 coret ya, dapat hasilnya 2. Terus setengah kalikan dengan min 2. Min 2 bagi 2, min 1. Kemudian setengah kali min 5. Karena nggak bisa dibagi, langsung digabung saja. Jadi min 5 per 2. Setengah kali 3 ini juga sama, langsung digabung saja. Jadi 3 per 2. Nah, ini adalah inverse matriksnya. Oke, untuk yang nomor 2, ini pun sama ya, tentang inverse matrix. Berarti ini A, B, C, D. Tadi jangan lupa kita gunakan 1 per A kali D dikurang B kali C. Dikalikan lagi, matriksnya tukar tempat A sama D-nya. Jadi D-nya di atas, A-nya di bawah. B sama C-nya berubah tanda. Min B, min C. Oke, berarti kalau kita hitung 1 per A kali D. Berarti 10 kali D-nya 4. Dikurang B kali C. B-nya 7, C-nya 6. Nah, untuk posisi matriksnya sekarang D-nya jadi ke atas. Berarti 4-nya ke atas, A-nya ke bawah. Berarti 10-nya di bawah. Kemudian B sama C-nya rubah tempat jadi rubah tanda. Jadi min 7, C-nya yang 6 jadi min 6. Oke, ini pecahannya kita hitung dulu. Berarti 10 kali 4 kita punya 40, terus 7 kali 6 kita punya 42. Berarti 40 dikurang 42 ya. Berarti kan dapat hasilnya min 2. Nah, jadi kita punya pecahannya adalah min 1 per 2. Nah, ini sama seperti nomor 1. Setiap angka yang di dalam matriks harus dikalikan dengan angka yang di luarnya. Jadi min 1 per 2 dikalikan 4. Berarti kan 4 bagi min 2 ya. Kita punya min 2. Terus min 7 kalikan dengan min 1 per 2. Karena nggak bisa dibagi langsung gabung saja. Jadi 7 per 2. Terus min 1 per 2 kali 6. Nah ini min 6 bagi min 2 kan dapat 3. Terus min 1 per 2 kali 10. 10 bagi min 2 berarti kita punya min 5. Nah ini adalah inverse matriksnya. Nah, untuk yang nomor 3, kalau bentuknya akar, ini sama saja. Tetap ya, ini A, B, C, D. Nah, rumusannya kan tadi udah. Kita langsung masukkan saja 1 per A kali D. Berarti akar 3, D-nya juga sama akar 3. Dikurang B kali C. Berarti min akar 2 dikali min akar 2. Nah, kemudian ini untuk posisi matriksnya jangan lupa kita kalikan
D-nya ke atas, berarti akar 3-nya ke atas, A-nya di bawah, jadi akar 3-nya di bawah. B sama C-nya berubah tanda. Nah, ini kan awalnya minus, maka berubah jadi plus. C-nya juga sama ya, minus berubah jadi plus. Oke, ini kalau kita hitung akar 3, kalau akar dikali akar bentuk akarnya sama, akarnya dihapus. Jadi cukup tulis 3-nya saja. Terus ini min kali min kan plus. Nah, ini juga akarnya sama-sama 2. Berarti akarnya dihapus, jadi cukup tulis 2-nya saja. Sehingga 3 dikurang 2 itu kan 1. Maka 1/1 kali akar 3, akar 2, akar 2, akar 3 ini sama ya. Karena dikali 1 nggak berubah nilainya. Berarti tetap akar 3, akar 2, akar 2, akar 3. Nah, ini adalah inverse-nya. Oke, untuk yang nomor 4, ini tidak punya inverse. Oke, konsep tidak punya inverse harus diingat terlebih dahulu. Dikatakan suatu matriks tidak punya inverse itu apabila yang bawah ya pecahannya atau determinannya ini bernilai 0. Jadi sekali lagi, kesimpulan tidak punya inverse apabila nilai determinannya adalah 0. Nah, determinan itu sendiri kan rumusannya adalah A kali D dikurang B kali C. Berarti kita harus cek mulai dari opsi yang A sampai E. Nanti mana yang hasilnya 0, maka itu adalah jawabannya. Oke, kalau yang A kali D berarti 1 kali 1 dikurang B kali C. Min 1 kali 1. Ini 1 ditambah 1 ya, berarti harusnya 2. Ini salah, karena bukan 0 ya. Jadi kalau tidak punya inverse haruslah 0. Terus yang B, ini min 2 kali 2 dikurang 4 kali 1. Berarti min 4 kurang 4 min 8. Ini juga salah. Yang opsi C, 1 kali 2 dikurang min 1 kali 2. Berarti 2 tambah 2. Ini 4. Ini juga salah. Untuk opsi D, berarti A kali D 3 kali 4 dikurang B kali C 12 kali min 1. Nah, ini kan 12 min ketemu min plus ya. Ini 24, berarti juga salah. Sekarang untuk opsi yang E, 2 kali 10 dikurang 4 kali 5. Ini 20 dikurang 20, 0 ya. Nah, karena 0, berarti yang pas adalah opsi yang E. Jadi ingat, determinannya haruslah 0 kalau tidak punya inverse. Nah, untuk yang nomor 5, ini juga sama. Dia kan menyebutkan tidak punya inverse. Maka kita langsung gunakan determinannya sama dengan 0. Nah, determinan itu sendiri tadi A kali D dikurang B kali C sama dengan 0. Ini ya, A, B, C, D-nya tetap. Berarti tinggal diganti. A-nya 2X plus 1. Oke, untuk D-nya adalah 5. B-nya 3. C-nya 6X min 1 sama dengan 0. Oke, ini kalau perkalian dengan plus minus kali masuk ke dalam. Jadi 5 kali 2 dapat 10X, 5 kali 1 dapat plus 5. Min 3 kali 6 jadi min 18X, min 3 kali min 1 jadi plus 3. Berarti 10 dikurang 18 ya, jadi min 8X. Terus yang angka biasa dengan angka biasa jadi 5. Tambahkan 3 berarti plus 8. Ingat, kita butuh X-nya, maka angka biasanya pindahkan dulu. Jadi kita punya min 8X sama dengan min 8. Nah, untuk mendapatkan X-nya, berarti kita bagi min 8 bagi min 8. Sehingga dapat X-nya adalah 1. Oke, untuk yang nomor 6, ini R-nya adalah matriks P ditambah matriks Q. Sedangkan kita kan belum punya matriks R-nya. Jadi kita cari dulu ya nilai matriks R dengan cara menjumlahkan matriks P dengan matriks Q-nya. Oke. Nah, jangan lupa kalau ketemu soal penjumlahan matriks yang dihitung adalah posisinya yang sama. Jadi yang kiri atas ngitungnya dengan yang kiri atas. Berarti 2 ditambahnya dengan 3. Yang kanan atas hitungnya dengan yang kanan atas. Berarti min 8 ditambah dengan 4. Sekarang yang kiri bawah dengan yang kiri bawah. Jadi 0 ditambah min 4. Kanan bawah dengan kanan bawah. Berarti min 1 plus 4. Jadi R-nya kita punya 5 min 4 min 4 3. Nah, R-nya kan udah dapet. Baru bisa kita cari R inverse-nya. Rumusnya sama, 1 per A kali D berarti 5 kali 3
dikurang B kali C min 4 kali min 4. Nah, A sama D-nya jangan lupa tukar tempat, 3-nya jadi ke atas, 5-nya jadi ke bawah. B sama C-nya rubah tanda ini 4, berubah tanda jadi positif 4. Ini kalau kita hitung 15 dikurang 16 ya. Berarti kan min 1, jadi sama saja 1 per min 1 dikali 3, 4, 4, 5. Nah ini tadi sama, ini kan kalau dihitung dulu min 1. Kalikan ke masing-masing angka yang di dalam kurung, berarti min 1 kali 3. Kita punya min 3, min 1 kali 4, min 4, min 1 kali 4, min 4, min 1 kali 5, min 5. Oke, ini adalah inverse-nya. Oke, untuk yang nomor 7. Nah, ini pun sama ya, ada A kali B inverse. Nah, untuk bentukannya berarti kita harus cari dulu perkalian A kali B-nya. Kalau sudah, baru di inverse kan. Nah, untuk A kali B, ini jangan lupa baris yang ke samping dikalikan kolom yang ke bawah. Berarti kita kalikan 1 kali min 6. Sekarang yang belakang tambah 2 kali 5. Oke. Kalau ini sudah, sekarang gantian dengan kolom yang belakang. Sekarang 1, 2 dikalikan min 5, 4. Sama ya, depan kali depan. Jadi 1 kali min 5 tambah 2 kali 4. Oke. Sekarang kalau yang atas sudah, gantian. Giliran yang bawah. Terus urutannya juga sama ya. Dimulai dari depan dulu. Berarti sekarang yang bawah kali yang depan. Cara ngitungnya sama. Depan kali depan dulu. Berarti 3 kali min 6 tambah belakang kali belakang, jadi 4 kali 5. Oke, kalau sudah, sekarang dengan yang belakang. 34 dikalikan min 5, 4. Berarti 3 kali min 5 tambah 4 kali 4. Oke, ini kita hitung dulu hasilnya A kali B. Berarti kita punya ya, min 6 tambah 10. Berarti kita punya positif 4. Min 18 tambah 20. Berarti kita punya positif 2. Min 5 tambah 8. Berarti kita punya positif 3. Min 15 tambah 16. Berarti kita punya positif 1. Nah, ini matriks A kali B-nya udah dapet. Baru kita cari A kali B inverse. Rumusnya sama. 1 per A kali D dikurang B kali C. Ini A sama D-nya tukar tempat. 1-nya di atas, sekarang 4-nya di bawah. Terus 3 sama 2-nya rubah tanda. Min 3, ini min 2. Ini kita hitung dulu. Ini kan 4. Dikurang 3 kali 2 kan 6. Berarti jadi min 2 ya. Berarti 1 per min 2 dikali 1 min 2 min 3, 4. Oke. Ini dikalikan dengan min 1 per 2. Min 1 per 2 kali 1 tetap berarti min 1 per 2. Terus min 1 per 2 kali min 2. Min 2 bagi min 2 kan positif 1. Terus sama ya, ini kalikan jadi min 1 per 2 kali min 3. Kan nggak bisa dibagi 3 dengan 2. Jadi langsung gabung positif 3 per 2. Terus dengan yang belakangnya, ini 4 bagi min 2. Berarti kan dapat min 2. Nah, oke, ini adalah inverse matriksnya. Untuk yang nomor 8. Nomor 8 konsepnya sama. Kita harus cari perkalian matriksnya dulu. Berarti kalau ordonya adalah 3 kali 3, cara mengalikannya tetap sama. Kita ambil baris dikalikan dengan kolom. Oke, ini kita ambil dulu yang ke samping barisnya. Kemudian kolomnya kita ambil yang ke bawah. Sama ya untuk perkalian M kali N-nya. Berarti kita kalikan depan kali depan. Jadi 0 dikali min 1 tambah tengah kali tengah, 1 kali 1 tambah belakang kali belakang, berarti 1 kali 2. Oke, kalau sudah, sekarang digeser kolomnya yang belakang. Nah, berarti sekarang kalikannya dengan 0 min 1, 3. Sama urutannya, depan kali depan. Berarti 0 kali 0 tambah tengah kali tengah tambah belakang
kali belakang. Oke, kalau ini sudah, berarti sekarang giliran yang bawah ya. Tadi kan yang atas sudah. Untuk yang bawah, berarti kita bisa coba gunakan urutannya sama. Depan kita kalikan dulu dengan depan. Berarti kita bisa kalikan ini min 3 dikali min 1. Kemudian tengah kali tengah, tambah 0 kali 1. Kemudian ditambah belakang kali belakang, 1 kali 2. Oke, kalau yang sudah, ini depannya sudah, gantian giliran belakangnya. Berarti depan kali depan, jadi min 3 kali 0 tambah tengah kali tengah, 0 kali min 1 tambah belakang kali belakang, 1 kali 3. Oke, ini bisa kita hitung dulu. Berarti 0 tambah 1 tambah 2 dapat ya, ini 3. Ini 0 min 1 plus 3, berarti ini dapat 2. Ini 3, 0 tambah 2, berarti kita punya ini 5. Ini 0 tambah 0 tambah 3, berarti kita punya 3. Oke, kalau ini sudah dapat matriks Mn nya, baru kita bisa cari inverse-nya. Berarti Mn inverse tadi ya rumusannya A kali D. Berarti kita bisa sambung di sini saja. Ini Mn inverse. Oke, rumusannya tadi 1 per A kali D. Berarti A-nya 3, D-nya 3 ini ya, Mn-nya. Terus dikurang B kali C. Berarti 2 kali 5. Nah, kalau sudah, ini kita kalikan. D sama A-nya tukar tempat, berarti 3-nya di atas, ini 3-nya di bawah. 2 sama 5-nya rubah tanda, jadi ini min 2, ini min 5. Oke, ini kan kalau kita hitung 3 dikurang 10 dapat min 1 ya. Jadi 1 per min 1 dikali 3 min 5 min 2 3. Oke, ini sama min 1 kali 3. Kita punya min 3. Min 1 kali min 2 kita punya positif 2. Min 1 kali 5 punya positif 5. Min 1 kali 3 dapat min 3. Oke, ini adalah inverse-nya. Nah, untuk yang nomor 9, ini adalah C inverse kali C. C kali C inverse, kita cari C inverse-nya dulu. Berarti C inverse, ini kita punya bentukannya, gunakan rumus yang sama, yaitu 1 per A kali D. Berarti 2 kali 1 dikurang B kali C. Min 1 kali min 3. Oke, kalau sudah, ini kita kalikan, jangan lupa tandanya dirubah. 1-nya ke atas, 2-nya ke bawah, min 1 sama min 3-nya rubah tanda. Jadi sekarang kita punya positif 1 dan juga positif 3. Nah, ini kan tinggal kita hitung ya. Ini 2 dikurang ini 3, berarti kan min 1. Min 1 per 1 dikali 1, 3, 1, 2. Oke, ini kan kalau kita kalikan ke dalam, min 1, min 3, min 1, min 2. Oke, ini adalah C inverse-nya. Nah, C inverse-nya udah ketemu. Sekarang yang diminta oleh soal adalah C kali C inverse. Oke, kita coba kalikan C kali C inverse. Berarti C-nya adalah 2 min 3 min 1, 1. C inverse-nya kita punya tadi di atas, min 1, min 3, min 1, min 2. Oke, baris kali kolom ya. Ini baris kalikan kolom. Tahapannya sama, depan kali depan. 2 kali min 1, berarti kita punya min 2. Min 1 kali 3 kita punya 3, berarti min 2 tambah 3 ya, dapat 1. Kalau sudah sekarang dengan yang belakang, 2 kali min 1 kita punya min 2, belakangnya min 1 kali min 2 kita punya positif 2. Min 2 tambah 2 berarti kan 0. Terus kalau yang atas sudah, sekarang gantian giliran yang bawah. Cara ngalinya sama, bawah yang ini kali depan dulu. Berarti min 3 kali min 1 dapat 3, 1 kali min 3 dapat min 3, berarti 3 kurang 3 0 ya. Terus yang belakangnya sekarang yang ini, min 3 saat min 1 dapat 3, 1 min 2 berarti dapat min 2. 3 dikurang 2 berarti kita punya 1. Nah, jadi ini adalah hasil akhirnya. Sebetulnya untuk soal seperti ini ada sifat yang bisa kita gunakan. Jadi untuk sifatnya
kalau kita punya A dikali A inverse, ini pasti hasilnya adalah I. I itu apa? I itu adalah matriks identitas, yaitu 1, 0, 0, 1. Pasti hasilnya selalu seperti ini. Berarti mau A inverse kali A, ini juga tetap I ya. Mau B kali B inverse, ini juga tetap I. Jadi intinya kalau matriks yang saling inverse, ini semuanya sama I itu I. I-nya itu 1, 0, 0, 1. Oke, ini adalah sifatnya. Nah, untuk yang nomor 10. Nomor 10 kita coba. Sekarang ada A kali B inverse, terus ada inverse kemudian dikalikan dengan A-nya. Nah, ini ada sifatnya lagi. Jadi kalau tadi di nomor 9 kita sebetulnya nggak usah ngitung karena udah ada sifatnya, di nomor 10 pun sejenis. Sifat yang harus kita kenali adalah kalau ada perkalian matriks terus ketemu inverse, maka ini matriksnya dirubah atau dibalik posisinya. Jadi B inverse kali A inverse. Ini ya sifat yang harus kita ingat. Jadi kalau ada perkalian kemudian diinverse kan, itu sama saja matriksnya ditukar posisi. Nah, sekarang kita coba. Berarti kalau di soal nomor 10 kita punya A kali B inverse dikali A, berarti kan ini A kali B inverse sifatnya B inverse kali A inverse. Terus dikali lagi dengan A. Nah, kalau kita lihat di soal nomor 9, ini ya, ketika ada A inverse kali A, itu identitas atau nilainya adalah 1. Artinya apa sih kalau kali 1 atau kali I? Nah, kalau dikali identitas artinya tetap dirinya sendiri. Jadi dia nggak berubah karena dikali I ya, atau dikali 1 ya. Jadi kesimpulannya ini sama aja kayak mencari nilai B inverse untuk soal nomor 10. Nah, jadi sekali lagi kita cukup mencari B inverse-nya saja. Oke, kita bisa langsung cari B inverse-nya. Rumusannya sama. Untuk B inverse ini A, B, C, D. Tadi ya, 1 per A kali D. Berarti 2 kali 2 dikurang B kali C. 5 kali 1. Dikali D sama A nya tukeran tempat. Ini kebetulan sama. B sama C nya rubah tanda min 5, min 1. Ini 4 dikurang 5 berarti kan min 1 ya. Min 1 kali 2 berarti min 2. Min 1 kali min 5 berarti jadi positif 5. Min 1 kali min 1 positif 1, min 1 kali 2 jadi min 2. Nah, ini adalah hasil akhirnya untuk soal nomor 10. Nah, untuk soal nomor 11. Untuk soal nomor 11 ada sifat lagi yang harus kita pahami. Jadi, kalau kita misalnya punya A inverse terus diinversin lagi, maka inverse-nya dihapus. Jadi, cukup tulis matriks biasanya saja. Nah, di soal nomor 11 ini kan kita punya yaitu P kali Q inverse diinversin lagi. Nah, berdasarkan sifat yang di atas, sifat nomor 10, kalau ada perkalian terus diinversin, inverse-nya dibalik. Nah, berarti Q-nya jadi di depan, P-nya di belakang. Tapi karena Q-nya udah inverse, ketemu inverse lagi, maka gunakan sifat yang ini. Maka tulis Q-nya Q biasa. P-nya gimana? P-nya mah jadi P inverse. Karena kan P-nya P biasa. Kemudian diinversin jadi P inverse. Jadi kesimpulannya, kita sama saja mencari nilai dari Q kali P inverse. Nah, di soal kebetulan udah ada ya. Q-nya langsung masukin. 1, min 2, 4, min 1. P inverse-nya kebetulan juga udah ada. Berarti langsung dimasukin aja, nggak usah dicari lagi inverse-nya. 3 min 1, 2, 1. Oke, selebihnya tinggal kalikan matriks biasa, baris kali kolom. Oke, kalau kita kalikan ini ya, baris yang ke samping, kolom yang ke bawah. Berarti depan kali depan, 1 kali 3, 3, 4 kali min 1, min 4. Sekarang giliran yang belakang, 1 kali 2, 2, 4 kali 1, 4. Oke, sekarang yang bawah kali yang 3 min 1. Berarti min 2 kali 3 kita punya min 6, min 1, min 1 jadi plus 1. Terus dengan yang belakang ya, ini min 2 kali 2, min 4, min 1 kali 1 jadi min 1. Oke, hasil akhirnya min 1, min 2, 6, min 5. Oke, untuk yang nomor 12. Nah,
Untuk nomor 12 ini ada sifat yang harus dipahami. Sifatnya, kalau kita punya sebuah metrik yang berupa perkalian dan kemudian kita mau mencari nilai matriks yang lain atau dipindah ruas ya, nah maka bisa kita gunakan inverse. Ini kan tadi kalau kita mau mencari x-nya berarti kan p-nya pindah. Nah pindah itu artinya kan kebalikan. Kebalikan matriks itu sama saja seperti inverse. Jadi kesimpulannya gini, ada sifat kalau kita punya matriks A dikali X sama dengan matriks B, ketika kita mau mindahin A-nya, nah ini kan dari depan. Kalau dari depan nanti inverse-nya taruh di depan. Nah akan berbeda dengan yang ini. Kalau kita punya X kali A sama dengan B, ketika kita mindahin A-nya, ini kan A-nya dari belakang. Maka nanti taruh inverse-nya akan di belakang juga. Jadi jangan lupa, kalau A inverse kali B dengan B kali A inverse itu beda. Prinsipnya tadi, kalau dari depan pindah, inverse-nya taruh di depan. Kalau dari belakang pindah, inverse-nya nanti taruh di belakang. Nah untuk soal yang nomor 1, ini kan P-nya harus pindah ya, karena kita akan mau mencari X. Berarti yang A-nya ini X sama dengan P-nya sekarang jadi P inverse, taruh di depan dikali dengan Q. Nah ini P inverse-nya belum ada, kita cari dulu. Oke, untuk rumusannya sama. P inverse sama dengan 1 per A kali D. Berarti 2 kali 4 dikurang B kali C, 1 kali 6. Nah yang ini tukar tempat, ini 4, ini 2, ini min 1, ini min 6. Ini 8 dikurang 6, berarti kan 2 ya. Jadi 1 per 2, min 4, ini tetap 4, dikali min 6, min 1, 2. Karena dikali setengah, mau dikaliin langsung boleh. Berarti kita punya ini setengah kali 4 ya, 2, setengah kali min 6, min 3, setengah kali min 1, min setengah, setengah kali 2, 1. Oke, ini adalah P inverse-nya. Berarti kita masukin P inverse-nya, kita punya 2 min 3, min setengah 1, Q-nya kita punya 8, 12, 0, min 4. Oke, ini kita kalikan saja seperti biasa, baris kali kolom. Berarti untuk bentukannya, ini ya barisnya ke samping, kolomnya yang ke bawah. Nah cara ngalinya jangan lupa. Berarti 2 kali 8 kita punya 16, min setengah kali 12 berarti kita punya min 6. Oke, sekarang giliran yang belakang. 2 kali 0 kita punya 0, min setengah kali min 4 kita punya plus 2. Sekarang giliran yang belakang. Kalau sudah, bawahnya sekarang min 31 dengan 8, 12. Oke, min 3 kali 8 kita punya min 24. 1 dengan 12 kita punya 12. Min 3 kali 0 kita punya 0. 1 kali min 4 kita punya min 4. Dari sini kita bisa rapihkan. Jadi ini 10. Ini min 12. 2 ini min 4. Oke, ini dapat ya untuk yang A. Nah, kalau untuk yang B, ini juga sama. Ini kan kita mau mencari X, berarti P-nya harus pindah. Lihat, P-nya dari belakang. Kalau dari belakang, maka nanti inverse-nya taruh di belakang. Jadi Q dikali P inverse. Ini dia. Oke, Q-nya udah ada ya. Kita masukkan 8, 12, 0, min 4. P inverse-nya tadi udah kita hitung nih. Yaitu 2, min 3, min setengah 1. Oke, cara ngitungnya sama, baris kali kolom. Berarti 8 kali 2, 16. 0 kali min 3, 0. 16 tambah 0 dapat 16. 8 kali min setengah berarti dapat min 4. 0 kali 1 dapat 0. Berarti min 4 tambah 0 tetap min 4. Bawahnya 12 kali 2, 24. Min 4, min 3 dapat 12. Berarti 24 tambah 12 kita punya 36. Sekarang yang belakang, ini 12 min 4 dengan min setengah 1. 12 kali min setengah, min 6. Min 4 tambah 1, min 4. Jadi min 6 tambah min 4, kita punya min 10. Oke, ini adalah inverse-nya. Ya, untuk yang nomor 13, ini pun sejenis.
Kan awalnya kita mau mencari matriks A. Nah, berarti ini nih, matriks yang depan harus dipindah dulu. Nah, sehingga nanti dapat A sama dengan, ingat, kalau dipindah nanti lihat posisinya. Ini kan posisinya dari depan, maka nanti taruh inverse-nya di depan. Berarti kita cari inverse-nya dulu. Caranya sama kayak tadi. 1, 3, 2, 1. Kita gunakan 1 per A kali D. Berarti 1 kali 1 dikurang B kali C. 2 kali 3. Ini A sama D-nya tukeran tempat. B sama C-nya berubah tanda. Berarti ini 1 dikurang 6 ya. Berarti min 1 per 5. Nah ini dikali 1 min 3 min 2 1. Mau dikali ke dalam boleh. Mau belakangan juga boleh. Ini inverse-nya ya. Kita sudah dapat inverse-nya. Nah, berarti bisa kita tulis dulu min 1 per 5 dikali 1 min 3 min 2, 1. Nah, baru 4, 7, 11, 8-nya belakangan. Karena kan dia awalnya dari belakang. Nah, ini ya, karena tadi dipindah dan posisinya di depan A, maka nanti taruh inverse-nya yang ini di depan matriks sebelumnya. Oke, kalau udah kayak gini, cara nyari A-nya ya. Ini setengahnya, min 1 per 5-nya. Dikalikan belakangan, boleh. Jadi kita kalikan dulu matriksnya. Sama cara mengalikannya. 1 kali 4, 2 kali min 7, berarti 4. Dikurang 14. Berarti 4 kurang 14, dapat ya min 10. Terus dengan yang belakang, 1 kali 11, 11. Min 2 kali 8, min 16, 11. Kurang 16, berarti kita punya min 5. Sekarang giliran yang bawahnya min 31 kali 47. Min 34 berarti min 12. Tambah 7 berarti min 5. Min 311 min 33 tambah 8. Oke, berarti kita punya min 25. Nah, kalau sudah baru 1 per 5-nya, ini min 1 per 5-nya kali masuk ke dalam. Jadi 10, min 10 kali min 1 per 5. Berarti kan dapat positif 2. Terus sama ya, kalikan dengan min 5. Berarti min 5 bagi min 5, 1. Oke. Terus bawahnya juga sama, min 5 bagi min 5, 1. Min 25 bagi min 5, berarti positif 5. Oke, ini adalah matriks A-nya. Oke, untuk yang nomor 14. Nah, ini kita mencari matriks A-nya. Terus solusinya gimana? Gini. Ini kan inverse. Kita punya awalnya A plus B inverse dikali C sama dengan B inverse. Ini kita pindahin dulu. Ingat, ini kan udah inverse. Kalau pindah, maka inverse ketemu inverse, maka inverse-nya dihapus. Atau bentukannya seperti ini. Nah, kalau udah, sekarang ini B inverse yang pindah. Tujuannya apa? Biar jadi matriks biasa dulu. Nah, kalau udah kayak gini berarti kan A plus B biasa. Kalau yang ini sudah, kan kita mau nyari A-nya, baru B-nya pindah. Jadi C dikali matriks B dikurang matriks B sama dengan matriks A. Nah, ini adalah cara untuk mendapatkan matriks A-nya. Oke, kita coret-coret dulu di sini C kali B-nya. Berarti 1, 2, 3, 5 dikali B-nya 2, 1, 4, 3. Cara mengalikannya jangan lupa baris kali kolom. Yang ke samping dulu. Berarti kalikan yang bawah. 1 kali 2, 2. 3 kali 1, 3. 2 tambah 3 kita punya 5. Oke, sekarang giliran yang belakang. 1 kali 4, 4. 3 kali 3, 9. 4 tambah 9 kita punya 13. Oke, giliran yang bawah dengan yang depan. 2 kali 2, 4. 5 kali 1, 5. 4 tambah 5 kita punya 9. Sekarang giliran yang belakang. 2 kali 4, 8. 5 kali 3, 15. 8 tambah 15. Berarti kita punya 23. Oke, ini matriks C kali D-nya sudah dapat. C kali B 5, 9, 13, 23. Nah, ini kita kurang. Matriks B-nya udah ada. 2, 1, 4, 3. Sama dengan A. Oke, ini kan kalau kita kurang 5 dikurang 2. Dapat 3, 4. 13 kurang 4 kita punya 9. Terus tadi ini 9 dikurang 1 dapat 8, 23. Dikurang 3 kita punya
20. Nah, dapat ya untuk matriks A-nya. Oke, nomor terakhir 15. Ini yang diminta adalah matriks yang saling inverse. Saling inverse itu apa? Saling inverse itu kalau suatu matriks akan sama dengan matriks inverse-nya. Nah, berarti untuk yang A kita coba dulu nih. Cari A inverse-nya. Berarti kan untuk A inverse-nya rumusannya sama ya tadi. 1 per A kali D. Berarti A-nya 3, D-nya 4. Dikurang B kali C. Min 10 dikali min 1. Nah, untuk posisinya tukar tempat 4, 3. Ini rubah tanda 10, 1. 12. Kemudian ini dikurang 10. Berarti 2 ya. Jadi 1 per 2. 4, 1, 10, 3. Nah, ini kan kali ke dalam. Berarti 2. Ini 1 per 2. Ini 5. Ini 3 per 2. Ternyata nggak ada yang sama matriks inverse-nya dengan matriks B atau C atau D. Berarti kesimpulannya yang ini salah untuk A-nya. Karena dia nggak punya inverse. Nah, sekarang coba kalau yang matriks B-nya. Yang A salah karena tadi ya hasil inverse-nya nggak sama dengan matriks B, C ataupun matriks D. Oke, sekarang kalau yang B inverse sama tahapannya. Kita cari dulu inverse-nya 1 per A kali D. 3 kali 5 dikurang B kali C. 2 kali 7. Ini jangan lupa tukar tempat. 5, 3. 2 sama 7-nya rubah tanda. Min 2, min 7. Ini kan 15 kurang 14 ya. Jadi 1 dikali 5 min 7 min 2, 3. Sekarang dikali 1 tetap 5 min 7 min 2, 3. Nah, ini kan kalau kita lihat ternyata sama kayak matriks D. Nah, berarti kesimpulannya apa? Yang saling inverse. Jadi si B kalau di inverse ini tuh hasilnya adalah D. Jadi yang saling inverse adalah matriks B dan juga matriks D.